Bab 436, menyempurnakan boneka perang. Regent Estate yang licik itu, dan Leng Wuchang, ular itu. Nenek menggertakkan giginya. Zuo Fan menghela nafas, nenek tidak perlu mengatakan itu. Mereka tidak seburuk itu. Akulah yang mengkhianatimu terlepas dari ikatan kita. Itu semua ada pada saya. Satu-satunya orang yang bisa kamu keluarkan adalah aku juga. Seorang pria harus melakukan apa yang harus dilakukan seorang pria. Saya bisa menerimanya. Oh, tidak, Stuart Zuo, aku bukannya tidak bijaksana untuk melampiaskannya padamu. Saya tidak pernah bisa menyalahkan Anda sekarang karena saya tahu sumber kemalangan kita. Penatua Sue benar, siapapun akan melakukannya jika itu mereka, termasuk saya. Bukan hak saya untuk menilai Anda, pelayan Zuo. Semakin banyak Zuo Fan memberikan kepalanya di atas piring, semakin dia membuat nenek merasa tidak enak, membuat dia merasa bersalah dan malu. Dia akhirnya mengutuk Regent Estate lagi. Regent Estate yang celaka dan keji dan merosot itu ingin memicu perselisihan di antara kita. Leng Wuchang bahkan lebih buruk lagi. Aku yakin dia datang dengan rencana tercela itu. Dia mundur sementara Regent Estate mulai bekerja, memaksamu untuk membuat jarak di antara kita. Sayangnya, aku jatuh pada taktik mereka, meragukan klan Luo dan mengakibatkan malapetaka hari ini. Ini semua salahku. Nenek menangis lagi. Zuo Fan berkedip. Apakah Leng Wuchang menginginkan hal ini ketika memaksanya untuk mendapatkan akar bodi? Dia tidak tahu. Tapi satu hal yang dia yakini, Regent Estate penuh dengan para ahli, sedangkan wanita Drifting Flowers Edifices adalah orang yang impulsif. Tidak terdengar narsis, tetapi tugas mencuri harta karun mereka yang besar dapat dan hanya akan dilakukan oleh Anda dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang lain yang mempunyai keterampilan atau keahlian untuk melakukan pencurian seperti itu. Namun nenek di sini mencela Regent Estate dan dia sangat setuju. Zuo Fan menepuk pundaknya, "Nenek, sekarang kamu tahu bahwa itu semua hanyalah tipuan. Kita sekarang harus berdiri lebih bersatu dari sebelumnya, agar tidak ada lagi yang menghalangi kita." Ya, pengurus Zuo, bangunan bunga melayang sekarang berada pada titik terlemahnya dan kami akan melakukan semua yang Anda minta dari kami, untuk membalas dendam dan membangun kembali bangunan bunga melayang. Nenek mengangguk dengan keyakinan. Zuo Fan melakukan hal yang sama, Anda menghormati saya dengan rasa tanggung jawab Anda yang dalam. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya perhatikan Anda diracuni dengan Rainbow Cloud Palm. Aku akan meminta seseorang memberimu penawarnya. Terima kasih, Pramugara Zuo. Nenek membungkuk lagi dan para murid membantunya masuk ke kota. Zuo Fan mengawasinya pergi. Setiap anggota Drifting Flowers Edifices melewatinya dengan permintaan maaf. Pada giliran pengawas Peony, dia menghindari tatapannya dan tidak lagi berapi-api. Yah, aku akan jujur. Pramugara Zuo, Anda pasti tahu cara mengubah alasan menjadi tindakan kelas atas. Kita bisa saja memberitahu mereka saat pertama kali kita bertemu. Mengapa harus menunda semuanya sampai sekarang? Aku merasa telingaku meledak mendengar Peony terus mengomeli kami. Dengan keadaan pantai yang bersih, Sue Qingjian memandangnya dengan bingung. Zuo Fan menghela nafas, wanita-wanita ini baru saja mengalami perubahan hati. Dan disertai dengan, Elder Sue, apakah Anda tahu perbedaan antara mengambil dan mengirim? Sue Qingjian menggelengkan kepalanya. Hahaha, seperti kata mereka, mudah datang, mudah pergi. Ketika seseorang memberi Anda sesuatu, Anda tidak memberikannya banyak nilai. Jika Anda menggunakan alasan yang sama sejak awal, tidak peduli seberapa bagusnya, mereka tetap tidak akan mempercayai Anda. Hanya melalui pertanyaan terus-menerus mereka, memaksa saya untuk mengatakannya, mereka menganggapnya sebagai kebenaran. Dan satu hal lagi, alasan ini tidak bisa keluar dari saya. Itu harus dari pihak ketiga. Itu sebabnya, Elder Sue, terima kasih atas kerja keras Anda selama ini. Telingamu pasti kesakitan, hahaha. Zuo Fan tertawa, gedung bunga melayang sedang hancur dan uluran tangan saya akan dianggap sebagai anugerah. Sekarang semua keraguan sudah hilang, mereka tidak akan mempercayai siapapun selain aku.
Kepercayaan ini juga akan mempengaruhi rumah-rumah yang masuk, sehingga reformasi ketiga rumah tersebut menjadi kesepakatan yang sudah selesai. Penatua Sue, Regent Estate pasti sedang mengincar paviliun naga terselubung dan tempat tinggal Marquise Pedang sekarang. Kirimi mereka kata, mendesak mereka untuk meninggalkan rumah mereka dan datang ke klan Luo. Tunawisma, pada akhirnya kita hanya bisa diandalkan. Ya, Pramugara Zuo. Sue Qingjian menangkupkan tangannya. Namun berhenti sejenak, pelayan Zuo, berapa umur tuan lagi? Mengapa kamu semakin terlihat seperti rubah tua yang licik? Manusiawi namun keji pada saat yang sama, kamu masih membuat 3 rumah miskin menangis karena kemurahan hatimu. Hahaha, bukan aku yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal, tapi masyarakat. Zuo Fan berkata, tanda-tanda konflik dan kekacauan telah muncul, dan saya tidak dapat menghentikannya. Yang bisa kulakukan hanyalah mencegah anarki di gerbangku. Penatua Sue, Anda akan belajar pada waktunya. Apa yang aku simpan untuk mereka adalah demi kebaikan mereka sendiri. Meskipun saya ingin mereka diintegrasikan dan dididik kembali, semua orang ingin mereka disingkirkan. Sue Qingjian hanya menganggukkan kepalanya yang tidak mengerti. Maksudmu, masuk akal untuk berterima kasih kepada orang yang telah merusak warisan 1000 tahunmu. Itu sangat masuk akal. Pelayan Zuo yang keji dan penipu benar-benar bertindak sebagai seorang bangsawan. Sue Qingjian tidak mengerti, dan sepertinya Zuo Fan tidak menginginkannya. Bagaimana kabar Penatua Qiu? Sesuai perintah Anda, saya mengantar murid-murid gedung bunga melayang sementara lelaki tua itu menunggu Regent Estate mengosongkan kota mereka sebelum mereka menodai nenek moyang bangunan bunga melayang dan mengambilkan Anda mayat-mayat itu. Menakjubkan. Zuo Fan mengangguk, terbang menuju Gunung Blackwing, meninggalkan beberapa kata lagi, Penatua Li dan Penatua yang telah pergi untuk mengurus Filking Hall. Tunggu sampai Penatua Qiu kembali dan kalian berdua bisa berurusan dengan Mary Woods. Ya, Sue Qingjian membungkuk. Zuo Fan kembali ke bunker, mengusir anggota klan Luo dan klan Yun. Baris demi baris lubang berjajar di hadapannya sesuai dengan diagram Taiji. Setiap lubang menampung 2 tubuh di tengahnya, dengan batu roh di sekelilingnya. Yang satu tampak kuyup, namun kotor, sementara yang lainnya kering dan mirip manusia namun tidak terasa seperti pilar manusia. Di kedua sisinya terdapat material yang tak terhitung jumlahnya dan sepasang sayap binatang spiritual. Selain yang ini, ada puluhan ribu lubang seperti itu. Namun hanya sedikit lubang yang terdapat mayat di dalamnya. Sambil mengelus kepala pilar manusia, mata Zuo Fan berbinar. Sekitar 10 tahun yang lalu, saya meminta Kapten Pang melatih Anda. Tapi Anda gagal dan menjadi cacat. Aku menyuruh Nona Lei mengajarimu nafas segudang, sementara dia menyebutku monster kejam karena mengetahui fungsinya. Tapi saya percaya membiarkan Anda menjalani hidup Anda sebagai orang cacat adalah kekejaman yang paling besar. Itulah sebabnya aku memberitahunya bahwa meskipun kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, aku masih bisa memanfaatkanmu. Waktunya telah tiba. Anda tidak akan menjadi yang terkuat, tetapi Anda akan mencapai puncak berdasarkan bakat Anda. Kamu akan membuat kekaisaran melihat bahwa kamu bukanlah orang cacat, melainkan pejuang yang hebat. Gelombang datang dari pilar manusia. Sesuatu yang ditangkap Zuo Fan hanya setelah dia membuat tanda tertentu. Ada apa dengan pertanyaan, bolehkah saya bergerak? Hahaha, kamu akan melakukan lebih dari itu, lebih dari impian terliarmu. Kamu akan menjadi penjaga terkuat klan Luo, kebanggaan dan kehormatan klan Luo. Gelombang riak lainnya memberitahu Zuo Fan tentang kegembiraan mereka. Dia tidak pandai dan berencana menyempurnakan boneka perang, senjata perang yang menghancurkan. Dia akan menggunakan nenek moyang itu dan menyempurnakannya dengan bahan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadikannya sekuat berlian. Adapun jiwa untuk mengoperasikannya, disitulah pilar manusia setia dari klan Luo ini masuk. Karena mereka sudah mati sejak awal, bahkan dengan pilar manusia yang mengendalikan mereka, mereka tidak akan bisa berkultivasi dan dengan demikian disebut sebagai senjata manusia. Itu adalah satu-satunya cara untuk menggambarkan seorang kultivator yang belum mencapai potensinya. Tapi mereka lebih dari cukup untuk kerajaan yang lemah seperti Tianyu.
Karena keterbatasan material, dia berencana untuk membuat ribuan dari mereka untuk memulai sambil membiarkan alam mengambil jalannya dengan pilar manusia lainnya. Namun berkat dukungan besar Kunpeng, dia berharap dapat memberikan anak-anak ini, yang mengorbankan diri mereka demi jaringan intelijen klan Luo, sebuah badan yang dapat mereka tinggali. Itu adalah hadiah terbaik atas dedikasi dan pengabdian mereka. 1000 boneka perang cukup tangguh untuk melawan keluarga kekaisaran. Tapi kelihatannya, angka itu dengan cepat bertambah 2 angka 0 lagi. Dia bisa berhadapan langsung dengan 3 juta tentara Dugu Santian jika ini terus berlanjut. Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa semua perencanaan kaisar menganggap ini sebagai satu-satunya kelemahannya. Berapa lama dia akan mempertahankan tahtanya setelah pasukan ini muncul dan melawan tentara Dugu? Hahaha. Mata Zuo Fan berkilat kejam saat dia berteriak, "Buka gerbang dunia dan biarkan awan mendidih, turunkan hujan lebat perang yang gelap. Agar jiwa orang dahulu bisa menginjak-injak tanah ini sekali lagi." Gemuruh. Dunia itu sendiri berguncang saat langit menghitam dan petir berkelap-kelip. Angin hitam yang mengerikan bertiup di Gunung Blackwing, menimbulkan badai dan menelan segalanya. Wingzhou City berada di ambang tersapu di dalamnya. Nenek dan yang lainnya yang baru saja menemukan kedamaian kini panik dan bingung. Ketika dunia mengalami perubahan, seseorang sedang melawan tatanan alam, sehingga menimbulkan kesengsaraan surgawi. Apa yang akan terjadi yang akan membawa kehancuran bagi yang hidup? Bab 437, Jalur Jalan. Ses. Petir menyambar seluruh mayat saat material dan sayapnya bersinar. Mereka mencair dan memasuki tubuh, menyatu. Ini berjalan seperti yang pertama kali dialami Zuo Fan, tetapi jauh lebih mudah. Berbeda dengan pemurnian hidup yang dia jalani, kali ini dilakukan pada mayat yang dingin, tidak berperasaan dan tidak peduli terhadap beberapa hal sepele seperti jiwa yang hancur. Jadi, Zuo Fan menjadi besar kali ini, 1000 di antaranya sekaligus. Setelah pekerjaan selesai, tubuh memiliki kilau logam. Zuo Fan membuat tanda, ganti tempat dan biarkan jiwa kembali. Bang! Pilar manusia meledak menjadi hujan darah dan jeroan. Saat pemandangan mengerikan itu menghantam tanah dengan suara yang memuakkan, ia meninggalkan nyala api samar dari cahaya hijau spektral. Zuo Fan membuat tanda lain dan api memasuki mayat-mayat itu. Mayat-mayat itu bergetar dan kelopak mata mereka menggigil. Zuo Fan melewati tanda lain dan mayat-mayat itu membuka mulut mereka, sementara dia mengirimkan pil. Gabungkan dan biarkan roh mengambil tempat yang semestinya. Tanda lain dan gemuruh terus berlanjut saat langit berlubang dan memuntahkan hujan petir. Gunung-gunung berguncang dan susunan Gunung Blackwing hampir runtuh. Penduduk kota Wingzhou memucat, menganggap fenomena tidak wajar ini sebagai akhir zaman yang akan datang untuk mengambil semua yang mereka ketahui. Zuo Fan berguncang bersama bumi, mengetahui bahwa inilah cara surga dalam menunjukkan murka dan kesengsaraannya. Barang apapun yang tidak dimaafkan oleh dunia ini menghasut kesengsaraan surgawi agar semuanya dibersihkan, hancur, untuk menjaga semua makhluk hidup dari kehancuran, diputuskan oleh Dao Dunia. Zuo Fan saat menyempurnakan boneka perang melakukan hal itu, melawan surga dan menjatuhkan amarah dunia di kepalanya. Namun dia telah melakukan terlalu banyak upaya dalam hal ini sehingga kesengsaraan surgawi yang kecil akan menghancurkan semuanya. Karena dia benar-benar berniat menyempurnakan boneka perang, dia punya cara untuk menjaga agar boneka perang tetap hidup. Jentikan jarinya bergema. Keempat susunan itu mulai dan memuntahkan kabut hitam pekat di sekitar kota Wingzhou. Kabut hitam bergoyang dan berputar, menelan semua sambaran petir. Menyelubungi mata surga, matahari dan bulan, susunan kelas 10, naga bayangan tersembunyi. Dengan peluit, kabut hitam menyapu boneka perang, menutupi mereka seluruhnya. Ketika laut hitam lewat, Zuo Fan melihat tanah datar, dengan semua boneka perang hilang dari bunker dan pandangannya. Gemuruh di langit ditahan, setelah kehilangan sasarannya. Awan hitam tersebar, tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Tanah tidak lagi berguncang dan kota Wingzhou kembali normal. Namun apa yang baru saja terjadi membuat setiap warganya diliputi firasat buruk. Mendesah, Zuo Fan menyeka alisnya, sangat gembira.
Setidaknya dia memiliki pandangan ke depan untuk menggunakan otoritas baru keluarga Luo dan menambang wilayah kekuasaannya, mengumpulkan batu roh yang diperlukan untuk menyiapkan susunan kelas 10. Semuanya akan sia-sia jika tidak, bahkan pangkalan rumahnya akan hancur di bawah amukan surga. Namun surga cukup murah hati. Ia akan menyerang dengan amarah yang tak terkendali dan kekuatan yang tak tertandingi ketika sesuatu yang asing mulai terbentuk, tapi akan meninggalkanmu begitu saja setelah selesai terbentuk. Melalui naga bayangan tersembunyi, Zuo Fan menyembunyikan boneka perang sampai peleburan selesai. Maka dia tidak perlu khawatir. Dunia akan segera menyusul, dengan 100.000 boneka menyapu daratan ke segala arah. Ahahaha. Zuo Fan melihat sekeliling bunker untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Hanya fenomena aneh di dunia yang meninggalkan kesan pada masyarakatnya, namun mereka tidak punya cara untuk mengungkap misteri tersebut. Peristiwa ini merupakan awal dari sebuah kebiasaan unik yang terjadi setiap 2 bulan sekali. Karena Zuo Fan bungkam tentang hal itu, tidak ada yang lebih bijaksana dan semua orang menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Sepertinya Bibi Flow di dunia melakukan tugasnya. Tanpa ada kerugian yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang mempedulikannya. Begitulah beberapa bulan berikutnya berlalu. Regent Estate menggunakan waktu ini untuk memimpin sekutunya seperti banjir yang tak terhentikan menuju paviliun naga terselubung dan tempat tinggal Marquise Pedang. Belajar dari akhir menyedihkan Drifting Flowers Edifices, keduanya tidak melawan dan terus melarikan diri. Serangan Regent Estate terhadap rumah-rumah tersebut hampir tidak menemui perlawanan apapun karena rumah-rumah tersebut sudah lama hilang, dan membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk menginjak-injak keduanya. Namun berbeda dengan gedung bunga melayang, kedua rumah ini tidak mengalami banyak kerugian. Sementara Zuo Fan yang malang adalah orang yang sangat hebat yang menjadi kaya karena perang ini. Dia merampok Pilking Hall dan Mary Woods secara buta, termasuk makam. Namun ia tidak lupa untuk memasukkan sekutu-sekutunya yang berharga sebagai target yang layak untuk melakukan penodaan secara santai. Itu berjalan seperti ini. Begitu Regent Estate pingsan setelah menyerang sebuah rumah, timnya akan mampir untuk melakukan penggalian berkualitas. Pemenang sejati dalam semua ini adalah Zuo Fan sejauh ini, yang mendapatkan hampir 100.000 mayat kuat dengan minimal tahap tempering tulang. Dia telah menyempurnakan puluhan ribu boneka. Hanya saja tidak ada sekutunya yang mengetahui berita gembira kecil ini, mengikutinya seperti anjing kecil yang baik dan menyalahkan semuanya pada Regent Estate. Dapat diasumsikan bahwa perang besar akan terjadi jika mereka mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Hingga saat ini, pondasi ketujuh rumah tersebut tertimbun puing-puing hingga terbentuk 2 sisinya. Yang tersisa hanyalah perang yang kejam dan keras demi supremasi. Aula utama Blackwing Mountain dipenuhi oleh para pemimpin dari setiap rumah. Zuo Fan dan Luo Yunhai mewakili klan Luo, mengambil kursi utama, sedangkan sisanya adalah 3 sekutu mereka. Zuo Fan memandang sekilas ke arah mereka, keluarga kekaisaran dilanda konflik dalam dan luar sementara Regent Estate merajalela di seluruh Tianyu. Kedua kubu berada pada titik puncaknya. Perang sedang terjadi dan kita tidak bisa menghindarinya. Kalau begitu kita tidak melakukannya. Kami telah menderita selama 1000 tahun terakhir di tangan mereka dan sekarang mereka bahkan menghancurkan rumah kami. Long Jiu mendengus, selama ini kami tidak berselisih demi negara. Tapi sekarang kami memilikimu sebagai saudara, klan Luo, dan bersama-sama kita bisa melawan mereka. Kami memiliki Anda untuk memimpin kami, untuk menghancurkan mereka. Itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita. Ya, kami akan menghancurkan mereka. Yang lain pun ikut bergema. Para murid dari rumah-rumah yang hadir semuanya adalah tunawisma, pelarian dalam arti dan bentuk yang sebenarnya. Ketika mereka tidak punya ruginya lagi, mengapa mereka mengabaikan hal ini? Dan dengan kemenangan yang menjanjikan pemulihan tanah mereka, mereka semua mendukungnya. Perang adalah jawabannya dan rasa haus mereka akan hal itu semakin bertambah. Zuo Fan memasang seringai jahat khasnya, sempurna. Dia mengangkat tangannya untuk diam, yakinlah, teman-teman, kami memahami penderitaanmu. Ajaran leluhur klan Luo kami adalah tentang bersikap benar dan bermoral terhadap tetangga kami.
Anda semua telah membantu kami ketika kami berada di titik terendah. Kami tidak pernah melupakan kemurahan hati Anda yang luar biasa. Sekarang kalian semua berada dalam kesulitan, klan Luo akan maju dan memberi kalian keadilan. Ini adalah deklarasi perang saya. Kami akan melawan mereka sampai akhir. Oh, tinju terlempar ke udara. Beberapa orang menghela nafas, memuji kesetiaan Steward Zhuo dan kebaikan klan Luo. Hanya Luo Yunhai yang berubah menjadi agak merah muda, berkeringat seperti setiap tetua klan Luo lainnya yang hadir. Memang ajaran leluhur klan Luo adalah tentang kebenaran, setelah mendengar Luo Yunhai dan Luo Yunchang membicarakannya. Tapi sejak Zhuo Fan mengambil alih kepemimpinan, kata itu dicoret dan dihapuskan dari kosakata klan Luo, diganti dengan tujuan yang lebih baik dan benar, seperti kepentingan pribadi pada awalnya. Zhuo Fan baru saja menggunakannya hanya sebagai alat, tetapi menjualnya dengan pidatonya yang indah dan tindakannya yang tulus. Semua orang terinspirasi, terdorong, dan dipenuhi rasa haus akan pertempuran, sampai-sampai memberikan hidup mereka untuk itu. Lucunya, jika itu benar, mereka mungkin tidak begitu tertarik untuk mengikuti Zhuo Fan. Tapi karena dia begitu hina dan keji memberikan insentif kepada semua orang, mereka semua ikut serta. Seperti yang pernah dikatakan Zhuo Fan, di dunia ini di mana yang kuat memakan yang lemah, hanya mengandalkan kebenaran akan membuat seseorang masuk ke tempat pembuangan sampah yang menyedihkan, seperti klan Luo ketika dia menemukannya. Memahami hal ini, mata Luo Yunhai berbinar dan dia bangkit. Semuanya, sebagai kepala klan dari klan Luo, saya akan menyusun deklarasi perang, untuk menumpas Regent Estate dan memberi Anda semua keadilan. Dengan tindakan yang bermartabat dan suara yang kuat, dia menanamkan rasa persahabatan yang lebih kuat ke dalam hati mereka. Zhuo Fan mengangguk ke dalam, anak itu akhirnya tumbuh dewasa. Tanpa kegelapan yang mendukungnya, cahaya akan seperti debu yang tertiup angin. Di sisi lain, Regent Estate sudah menyiapkan deklarasi perang, mengirimkannya ke tujuan akhir mereka, klan Luo. Orang-orang mengosongkan ruangan setelah negosiasi selesai. Hanya Yuming yang tetap tinggal dan Leng Wuchang tersenyum. Tuan Yuming, saya dengar Anda dekat dengan pangeran kedua. Dia mempercayaiku sepenuhnya. Anda Ming mengangguk. Kalau begitu tolong kembali ke sisinya. Kami dan Zhuge Changfeng memiliki pemahaman yang sama, namun jika menyangkut rubah tua itu, kami masih membutuhkan kepastian dan perlu menyiapkan rencana B. Saat kami akan berperang dengan klan Luo, tidak ada yang lebih saya benci selain agar keluarga kekaisaran ikut campur. Yuming menyipitkan mata, dan menyeringai, hahaha, kamu seperti Zhuo Fan. Berhenti sejenak, Leng Wuchang memandangnya, hahaha, begitu. Jadi dia memberimu izin jalan juga. Bab 438, Peluang. Deklarasi perang meluas, menyebar ke seluruh jalan-jalan di Tianyu dan menimbulkan kengerian di hati rakyatnya. Regent Estate, berdasarkan hak kekaisarannya, mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Pertama-tama mereka akan menyingkirkan tanah dari pengkhianat Zhuo Fan dan klan Luo, bersumpah untuk membersihkan negara dari keturunannya, dan membawa perdamaian. Zhuo Fan menuduh Regent Estate melakukan tindakannya yang merosot, menipu, merencanakan untuk mengambil 7 rumah bangsawan untuk dirinya sendiri. Kejahatannya tidak terhitung lagi. Dengan kekuatan yang ditanamkan pada klan Luo sebagai keluarga bangsawan ke-8, mereka mengambil alih tugas sebagai pelayan setiap penguasa untuk menyingkirkan dunia dari orang-orang rendahan yang keji ini dan untuk menghilangkan kegelapan. Rata-rata warga negara tampak lebih tersesat dari sebelumnya. Tianyu berada di bawah kekuasaan klan Yuan. Siapapun yang berbaris atas nama keluarga kekaisaran, memiliki kebenaran di sisinya. Kaisar menyuruh Zhuo Fan berubah menjadi buronan dan Regent Estate ditugaskan untuk menyingkirkannya. Semua orang tahu itu, namun dari pernyataan Zhuo Fan, tampaknya Regent Estate telah membuat kaisar mengambil kesimpulan yang salah melalui paksaan dan fitnah. Berpegang teguh pada kenyataan bahwa pejabat yang setia biasanya dijebak oleh pejabat yang korup, Zhuo Fan mengaku sebagai benteng kesetiaan. Status buronannya adalah karena skema Regent Estate dan mempermainkan kaisar sebagai orang bodoh. Dia ingin memberantas korupsi dan membiarkan kaisar berpikir jernih.
Oleh karena itu kebangkitan melawan Regent Estate, Zuo Fan tampaknya punya cukup alasan untuk melakukannya juga. Namun yang membuat seluruh masyarakat menatap kosong adalah siapa yang salah dan siapa yang benar. Seharusnya keluarga kekaisaranlah yang menjelaskan hal ini, namun penguasa tetap diam. Kaisarlah yang mengeluarkan dekret untuk membunuh Zuo Fan, tetapi sekarang dia menutup telinga. Kaisar Agung berpura-pura pikun. Demi argumen, jika dia angkat bicara, apakah dia punya alasan untuk menyerang mereka berdua nanti? Lebih baik membiarkan mereka saling membantai, lalu menghabisi mereka pada waktunya. Adapun siapa yang benar dan siapa yang salah, semuanya tergantung pada keputusan kaisar, bukan? Rencana kaisar sangat cerdik, membodohi seluruh bangsa. Tapi satu hal yang mereka tahu adalah bahwa klan Luo dan Regent Estate sangat marah karena menjatuhkan yang lain. Rumah bangsawan dengan warisan lamanya diratakan dalam waktu singkat, hanya menyisakan dua faksi ini. Klan-klan kecil ini tidak dapat mengacaukan salah satu dari orang-orang besar ini. Taruhan yang lebih aman adalah menunggu pemenang keluar sebelum memeluk kaki mereka. Meskipun tindakan ini bernada sedikit mencela, itu jauh lebih baik daripada membuat pilihan yang salah dan berakhir dengan mayat di lumpur. Kaisar itu cerdik, tetapi klannya juga tidak sebodoh itu hingga tersapu pusaran. Siapa yang peduli siapa yang keji dan siapa yang bersikap baik, pemenangnya selalu, dan akan selalu begitu, kan? Orang tua bodoh itu berpura-pura tuli. Anda meminta saya untuk berurusan dengan Zuo Fan dan sekarang Anda bahkan tidak mau mendukung saya. Busuk, Huangpu Tianyuan mengoceh. Leng Wuchang tersenyum, Tuan Perkebunan, kami tahu ini akan terjadi. Keluarga kekaisaran ingin menjadi pihak ketiga, jadi bagaimana hal itu bisa memberi kita alasan yang adil? Itu hanya akan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan kita. Belum lagi dia hampir tidak punya alasan untuk berurusan dengan kita. Dia pasti berpikir dia memiliki kita dan Zuo Fan tepat di tempat yang dia inginkan. Delusi adalah apa yang dia miliki. Bahkan sebelum dia sempat, aku akan memastikan halaman belakang rumahnya terbakar. Huangpu Tianyuan menamparkan meja. Leng Wuchang tersenyum dengan pandangan bijak. Zuo Fan sedang bersantai, menunggu perang datang. Dia telah mengetahui reaksi keluarga kekaisaran sejak lama dan telah merancang perlambatan yang konyol dan mencolok itu untuk alasan yang sama. Dia menggambarkan dirinya sebagai gambaran kesetiaan, karena tidak ada seorang pun di sana yang membantahnya. Atau Regent Estate akan mengambil nama pejabat yang setia untuk meningkatkan pangkatnya dan dia tidak akan punya apa-apa lagi. Cara ini jauh lebih baik. Hehehe, aku sama bersalahnya dengan kamu yang benar. Menjadikan perang ini adil dan jujur. Adapun keluarga kekaisaran yang ikut campur, halaman belakang rumahnya tidak akan sepi dalam waktu lama. Dengan senyum miring, Zuo Fan melihat ke arah ibu kota kekaisaran, yakin dengan kemungkinannya. Siapapun, di istana kekaisaran, kaisar di singgasananya kadang-kadang memiliki pandangan yang berubah-ubah. Marsekal Dugu, ini waktunya. Pesanlah saya, Yang Mulia. Dugu Zantian membungkuk. Kaisar berkata, Marsekal Dugu, dengan alasan membersihkan pengkhianat, kumpulkan 1 juta orang. Saya yakin Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saya mengerti. Sambil menghela nafas ke dalam, Dugu Zantian menggelengkan kepalanya karena kalah. Kaisar ingin dia membasmi semua pengkhianat. Mengenai siapa orang-orang ini, dia tidak mengatakannya. Itu sama saja dengan meminta untuk membunuh mereka semua. Dan Kaisar pasti sudah menyiapkan daftar kejahatannya untuk dipublikasikan kapan saja. Namun berperang melawan anak baptisnya adalah sesuatu yang sulit dilakukan oleh Marsal tua ini. Namun Kaisar telah memberikan perintahnya dan dia harus mematuhinya. Yang Mulia, kepergian saya akan membawa kekacauan besar di ibu kota kekaisaran. Aku takut. Tidak apa-apa. Dugu Zantian diliputi kekhawatiran tetapi Kaisar memotongnya. Saya telah membuat rencana untuk kemungkinan ini. Marsal bisa pergi dengan mudah. Rencana ini akan menyelesaikan situasi kritis Tianyu. Tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Dipahami. Dugu Zantian membungkuk dan meninggalkan istana. Kaisar sangat sedih melihatnya berkata,
Marshal, demi kebaikan bangsa, saya hanya bisa menjadi kejam. Beberapa hari kemudian, berita tentang pergerakan pasukan Dugu Zantian menyebar ke setiap telinga. Zuo Fan dan Huang Po Tianyuan mencibir. Hanya Perdana Menteri yang mengerutkan kening. Wolf yang tidak jelas menyelinap di hadapannya sekali lagi, bersemangat, Perdana Menteri Zuge, bahkan Dugu Zantian telah meninggalkan sisi kaisar. Ini adalah kesempatan terbaik kami sejauh ini. Kami tunggu. Alis Suge Changfeng berkerut rapat. Hu Liancai menjadi gelisah. Tuan Perdana Menteri, semua rakyat setia kaisar telah tiada. Dia tidak berdaya. Jika kita menunggu dia menyelesaikan semua konflik, di dalam dan di luar pengadilan, maka semuanya akan terlambat. Garnisun juga telah menekan kami untuk pergi sejak beberapa hari yang lalu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sambil menghela nafas, pikiran Suge Changfeng kacau. Akhirnya dia berbicara, kami tunggu. Untuk apa? Perdana Menteri, Tuan, apa yang menghambat Anda? Hu Liancai marah sekarang. Orang-orang terbaik di Quanrong tidak ada di sini untuk jalan-jalan. Berkeliling tempat tanpa melakukan apapun sepanjang waktu akan berakhir dengan aib bagi pasukan mereka di kampung halaman. Tapi ini semua ada di tangan Perdana Menteri. Menjentikkan lengan bajunya, Hu Liancai pergi, meninggalkan Suge Changfeng sendirian dengan pikirannya yang campur aduk. Suara mendesing. Kedua tetua muncul di sampingnya, sambil membungkuk, Tuan Perdana Menteri, apa yang mengganggu Anda? Dari 5 naga ilahi, kami hanya pernah melihat 3. Sekarang menurutmu siapa 2 orang lainnya? Kata Suge Changfeng. Para tetua Yin yang memahami penderitaannya dan berkata, Tuan Perdana Menteri, Anda telah menahan diri selama ini karena kedua naga ilahi ini. Kenali dirimu dan musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Bahkan melawan naga suci. Jika saya tidak tahu siapa mereka, tindakan terburu-buru kita akan menjadi kematian kita. Penatua Black berkata, Tuan Perdana Menteri, saya mempunyai dugaan tetapi merasa itu tidak tepat. Orang dengan kekuatan sepertimu telah melakukan perjalanan jauh dan mengetahui banyak hal. Tidak peduli apa yang terjadi di Tianyu, betapapun orang menyembunyikan diri, tidak ada yang mengejutkan Anda. Namun kami tidak memiliki informasi tentang kedua naga ilahi ini. Mereka bahkan mungkin tidak ada, dibuat oleh keluarga kekaisaran sebagai gertakan. Suge Changfeng tersentak, maksudmu orang tua itu menggunakan taktik kota kosong. Ini adalah salah satu taruhan yang berbahaya. Dia lebih suka mengiring semua orang untuk berurusan dengan Regent Estate dan Zuo Fan, dan baru kemudian menyelesaikan pengadilan. Itu berarti tidak bertindak sekarang akan sia-sia. Namun bagaimana jika semua itu hanya jebakan dan semua yang telah kita usahakan sia-sia? Skema orang bodoh itu brilian. Saya benar-benar berada dalam dilema. Suge Changfeng menghela nafas tetapi tatapannya menguatkan, kirimkan perintah untuk bersiap-siap. Pangeran kedua sedang mondar-mandir di rumah barunya, bersemangat dan khawatir. Suara mendesing. Sedetik kemudian dia mendapati dirinya memandangi jubah abu-abu dan berkata, Tuan Yuming, akhirnya Anda kembali. Situasi. Aku tahu. Yuming tersenyum licik, Yang Mulia, inilah momen Anda. Sungguh-sungguh. Pangeran kedua berseri-seri, terlalu bersemangat untuk berbicara. Bab 439, Pemberontakan. Saat malam tiba, Pangeran kedua dan Yuming sedang duduk di aula utama menunggu informasi. Di bawah mereka ada para pejabat militer, dengan komandan penjaga kota sebagai pemimpinnya. Karena Kaisar telah menyerahkan keamanan ibu kota ke tangan Pangeran kedua, orang-orang ini berada di bawah komandonya. Untuk merebut tahta dan menguasai negeri, dia membutuhkan landasan yang kuat. Kenapa lama sekali? Kaki Pangeran kedua terpental, menunggu dengan cemas. Yuming, di sebelahnya, menggelengkan kepalanya. Pangeran kedua memakai hatinya di lengan bajunya. Bagaimana dia bisa menjadi material penguasa? Jika secara ajaib, dia mendapatkan tahta, dia akan segera dikeluarkan. Berbeda dengan Kaisar saat ini, yang meski dikenal tidak mampu, namun memiliki pemikirannya sendiri. Dia telah bermain-main dengan rubah tua Tianyu selama beberapa dekade.
Seorang ahli pikiran sejati. Bagaimana ayah seperti itu bisa pemarah terhadap putranya? Bidan itu pasti bersalah. Dia pasti menjatuhkan bayi itu di atas kepalanya saat lahir. Pembaca bintang, terjemahan harafiahnya, dia harus membuang bayinya karena mengira itu adalah plasenta, bukan bayi sebenarnya. Yaitu menyebutnya mati otak. Yuming mengejeknya di dalam. Pangeran kedua tidak tahu bahwa penasihatnya yang paling terpercaya tidak mempercayainya sama sekali, hanya menunggu mata-mata itu dengan tidak sabar. Suara mendesing. Seorang pria muncul di depan, berlutut. Pangeran kedua melompat berdiri. Bagaimana situasinya? Yang mulia, tentara Dugu telah berbaris selama sebulan dan berjarak ribuan liga. Mustahil bagi mereka untuk kembali tepat waktu, meskipun itu hanya Dugu Santian atau 4 macan Tian. Sungguh-sungguh. Pangeran kedua sangat gembira. Hahaha, tentara Dugu benar-benar hilang. Ayah terbuka lebar. Komandan, kumpulkan 30.000 penjaga dan serang istana dan paksa ayah untuk turun tahta. Besok paginya, di istana, aku akan menjadi kaisar baru. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Hahaha. Ya yang mulia, hidup kaisar, komandan itu membungkuk. Pangeran kedua tertawa lebih keras, wajahnya berseri-seri, menganggap dirinya sudah sebagai kaisar. Hehehe, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan aku tidak layak memerintah ketika aku memiliki istana kekaisaran di telapak tanganku. Pangeran kedua pergi dengan kapten tepat di belakangnya. Mulailah, tangkap semua pejabat. Saya tidak ingin ada kekacauan. 30.000 pengawal istana sudah cukup untuk merebut segalanya. Kami akan menyelesaikannya malam ini. Yang mulia tidak terkalahkan. Para pria itu memecahkan bibir mereka. Hanya Yuming yang tetap tinggal sambil tersenyum mengejek. Pohon tertinggi mendapat semua angin. Ibu kota kekaisaran tidak kekurangan orang-orang dengan kekuatan dan ambisi, jadi kenapa mereka tidak bertindak, membiarkanmu pergi duluan? Idiot, satu-satunya kegunaanmu hanyalah menjadi pion orang lain. Saya telah melakukan apa yang diminta Zhou Fan dan Leng Wuchang. Ibu kota kekaisaran akan berada dalam kekacauan, pasukan Dugu Santian harus kembali dan mereka dapat bertarung sepuasnya. Hahaha. Yuming menyelinap ke dalam kegelapan malam. Jalan utama ibu kota kekaisaran segera dipenuhi tentara. Salah satu orang yang sibuk menjadi terlalu penasaran tetapi takut dengan tampilannya. Beberapa pejabat yang keras kepala menjadi tahanan rumah, tidak ada seorang pun yang keluar atau masuk. Sambil menghela nafas, orang-orang ini menebak apa yang sedang terjadi. Seseorang sedang memberontak, saat ini, ketika segala sesuatunya berada dalam kekacauan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu penyelesaiannya, karena mengetahui bahwa malam ini akan menjadi malam yang kacau balau. Suge Changfeng sedang berada di rumahnya, menanyakan rincian operasinya ketika dia mendengar keributan di luar. Seorang pelayan melaporkan melihat penjaga di sekitar rumah. Semua orang panik, terutama pria bercambang, berteriak, bukankah aku sudah memberitahumu? Dia bahkan mengepung rumah Perdana Menteri. Kapten mana yang berani melakukan ini? Menteri Perang, tenanglah. Suge Changfeng tersenyum, hahaha, mereka hanya membuat keributan, itu saja. Tetapi Tuan Perdana Menteri, menempatkan penjaga di sekeliling Menteri Perang adalah sebuah penghinaan langsung bagi saya. Pria itu marah karena kurangnya rasa hormat. Suge Changfeng tertawa, tidak perlu merasa malu ketika mereka bukan laki-lakimu. Orang-orang kami masih menunggu di luar. Biarkan saja orang-orang biadab ini mencari sesuka mereka, lalu kita akan memutuskan tindakan kita. Mata Suge Changfeng berbinar. Menteri Perang menunjukkan senyuman licik sebagai balasannya, mengangguk dan duduk. Di dalam istana kekaisaran, kaisar sedang berada di mejanya ketika dia mendengar teriakan dan seorang pelayan dengan panik menghampiri. Ye yang mulia, ini mengerikan. Pelan-pelan, kaisar tetap tenang. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria itu berkata, pemberontakan, yang mulia. Mereka menyerang istana kekaisaran dan kita diserbu. Apa? Kaisar bergegas berdiri. Namun pelayan itu memohon sebelum dia bisa pergi, yang mulia, ini terlalu berbahaya. Silakan gunakan terowongan rahasia dan lari.
Saya adalah penguasa bangsa ini. Bagaimana saya bisa melarikan diri dari tanah saya? Sambil mendengus, Kaisar berjalan keluar. Siapa yang berani bertindak kurang ajar seperti itu? Melihat tatapan baja sang Kaisar, pelayan itu menghela nafas dan mengikuti di belakangnya. Mereka baru saja melangkah keluar dan nyala api berkobar di langit dengan teriakan dan raungan bergema di mana-mana. Mereka melihat gelombang tentara menyerbu istana kekaisaran dan para penjaga kekaisaran didorong mundur. Dia juga mengenali siapa pemberontak itu, para penjaga kota. Terengah-engah, dari 3.000 pengawal kekaisaran, hanya 300 yang tersisa, berdarah dan terluka. Mereka semua mengelilingi kaisar, wajah mereka muram. Sambil menyipitkan mata, sang kaisar memandang dengan gembira, "Anakku, mengapa kamu menggunakan penjaga kota untuk kepentinganmu sendiri dan menyerang istana kekaisaran?" "Hahaha, oh ayah kekaisaran. Bagaimana Anda tahu bahwa saya memimpin penjaga kota dan bukan mereka yang memberontak atas kemauan mereka sendiri?" Tawa kurang ajar mengumumkan kedatangan pangeran kedua yang dikelilingi oleh 10 ahli Radiant Stage. Sambil mencibir, sang kaisar mengejek, "Komandan penjaga tidak impulsif, dan tentu saja tidak cukup bodoh untuk mengambil tindakan. Anda." Pangeran kedua sangat marah. Kaisar mengejeknya karena tindakannya yang terburu-buru, karena benda tak berguna yang ada di pundaknya, bahkan lebih buruk dari seorang komandan kota. "Ayah kekaisaran, aku tahu kamu hanya peduli pada kakak laki-lakimu dan selalu meremehkanku. Tapi sekarang kamu akan lihat aku terbuat dari apa." "Oh, kurasa aku sudah cukup melihatnya, badut yang tidak punya otak. Jika aku menyerahkan kekaisaran di tanganmu, klan Yuan bahkan tidak akan melihat akhir tahun, dan negaranya akan jatuh ke dalam anarki." Kaisar mendukung. Pangeran kedua marah, "Kamu boleh meremehkanku semau kamu, tetapi sejarah ditulis oleh pemenangnya. Aku sudah mengepungmu. Seluruh istana kekaisaran berada di bawah kendaliku. Jadikan aku seorang kaisar sekarang dan aku akan membiarkanmu pensiun dan pergi dengan bahagia." Kamu benar-benar anakku. Namun bagaimana jika saya tidak berencana pensiun? Mungkin saya akan mempertahankan kursi ini lebih lama lagi." Kaisar meremehkan. Dengan gemetar, pangeran kedua meludah, "Ayah kekaisaran, jangan memaksaku. Apa, kamu akan membunuhku? Bunuh darah dan dagingmu sendiri." Kaisar mengejek. Mata pangeran kedua memerah, "Ayah kekaisaran, kamu akan turun tahta, mau atau tidak? Atau ikatan kita akan terputus." Pangeran kedua berteriak, "Penjaga, bawakan yang mulia pena dan kertas. Dia akan turun tahta. Bunuh siapa saja yang ikut campur." Dipahami. Pasukan penjaga meraung seperti tsunami, dipenuhi semangat dan kekuatan saat mereka terus maju. Kaisar tidak sedikit pun takut, tetapi orang tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang para penjaga kekaisaran di sekitarnya, yang mundur perlahan. Pangeran kedua melihat mereka masih bersikap tegas dan melihat ke kiri. Seorang ahli panggung Radiant menangkap maksudnya dan terbang menuju Kaisar. Namun sesosok manusia memotong jalur ahli itu sementara seseorang berteriak, "Saudara kedua, berhenti." Bab 440, Oriole di belakang. Bam! Bentrokan itu mengguncang para pria tersebut, membuat kedua belah pihak menjatuhkan senjata mereka dan memilih untuk menutup telinga. Kedua ahli itu berpisah dan ahli panggung Radiant itu jatuh kembali ke sisi pangeran kedua. Yang lainnya berada di sebelah Kaisar, diikuti oleh 7 orang lainnya, penjaga panggung Radiant yang tersisa di istana kekaisaran. Yongning bergegas mendekat, sambil mengomel, "Kakak kedua, bagaimana bisa seorang pangeran melakukan tindakan tercela seperti mengangkat senjata dan memberontak? Hentikan ini sekarang dan minta maaf kepada ayah kekaisaran." "Diam, Yongning, ini tidak ada hubungannya denganmu." Pangeran kedua tidak pernah meliriknya, hanya memelototi Kaisar. "Ayah kekaisaran, sejak kegagalan dengan Zuo Fan, penjaga Radiant Stage Anda terluka parah. Anda tidak punya peluang. Saya tidak ingin Patrisida dicap sebagai pembunuh raja oleh rakyat. Saya menyarankan Anda untuk turun tahta." Kaisar mengejek, "Nak, tahta selalu diperoleh melalui suksesi atau perang. Aku akan jujur padamu. Aku tidak pernah terlalu memedulikanmu.
aku juga tidak berencana menjadikanmu yang berikutnya. Jika kamu menginginkan tahtaku, kamu hanya perlu mengambilnya dari tanganku. Kaisar mengangkat telapak tangannya, meskipun kosong, telapak tangannya membawa semua kekuatan kekaisaran yang dia kumpulkan saat dia mengejek, jika kamu bisa, itu saja. Pangeran kedua mengertakkan gigi, kukunya menusuk telapak tangannya dan berbicara dengan nada tragis, ayah kekaisaran, akhirnya kamu berterus terang. Anda tidak pernah mencoba menjadikan saya seorang kaisar, mengesampingkan saya sejak awal. Maka yang bisa kukatakan hanyalah hari ini, tahta akan menjadi milikku. Jangan salahkan aku ayah, karena aku akan memutuskan hubungan kita. Pangeran kedua hampir meraung, matanya merah. Namun sang kaisar hanya menoleh ke belakang dengan dingin. Hati pangeran kedua dilanda kesedihan. Dia merasakan bahwa ayah kekaisaran tercintanya bahkan tidak pernah menganggapnya sebagai putranya, sehingga memicu amarahnya yang membara, bunuh. Biarkan tidak ada yang hidup. Dapatkan segel gioknya. Saya sendiri yang akan menyusun pesanannya. Dipahami. Orang-orang itu berteriak sambil menyerbu istana. 10 ahli Radiant Stage juga bergerak. Dengan hanya 8 ahli di pihak kaisar dan tidak ada naga suci di sekitarnya, mereka memiliki keunggulan. Kaisar akan segera dirantai dan kudeta akan menang. Para ahli Radiant State merasa bingung dengan prospeknya. Mereka akan menjadi pejabat setia kaisar baru, diberkati dengan kekayaan dan sumber daya. Para penjaga panggung Radiant sang kaisar semakin bertambah parah setiap detiknya, mendapati diri mereka kalah jumlah dan tidak layak untuk melindungi sang kaisar. Yongning berseru, ayah, awas. Kaisar masih memiliki pandangan penuh perhitungan yang sama, berdiri teguh dan teguh. Matanya menatap ke arah musuh yang datang, di mana penjaga bayangan. Garis-garis hitam berterbangan dari sekitar kaisar dengan tawa yang menakutkan. Mereka pindah ke ahli Radiant Stage seperti awan hitam, jumlahnya ratusan. Semua ahli tetap tenang dan membalas. Tapi serangan mereka menembus bayang-bayang, tidak berpengaruh sama sekali. Meskipun para penjaga bayangan mengandalkan jiwa mereka yang kuat dan tidak bisa menikmati mencabik-cabik musuh, setidaknya mereka bisa mengacaukan pikiran mereka dan membuat mereka bingung. Hampir tidak ada ahli Radiant State di antara para penjaga bayangan, namun berkat metode menyeramkan dan jumlah mereka, musuh tidak dapat melawan pelecehan mereka. Penjaga panggung Radiant sang kaisar dipenuhi dengan haus darah. Dengan penjaga bayangan yang menyibukkan para ahli, para penjaga akan merampas nyawa mereka. Mereka bergerak cepat, melompat ke udara dan turun ke bawah naungan bayangan dengan serangan telapak tangan yang kuat. Para ahli pangeran kedua menggambar jejak darah saat mereka melintasi langit. Adapun penjaga kota, mereka didorong kembali tetapi hanya beberapa gerakan dari penjaga kekaisaran Radiant Stage. Para ahli pangeran kedua tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring terluka. Melihat saudara laki-laki mereka menghembuskan nafas terakhir, keberanian para penjaga kota kembali retak dan bergidik. Sialan bayangan-bayangan yang mengganggu itu. Pangeran kedua meludah. Aku tahu mereka hanya pengintai, tapi sebenarnya mereka sangat kuat, bahkan tanpa kehadiran Raja Bayangan. Ayah kekaisaran, apakah ini kartu as terakhirmu? Pangeran kedua bergumam. Mata kaisar berkilat kecewa. Nak, kenali dirimu dan musuhmu dan kamu akan selalu menang. Kamu benar-benar sia-sia untuk melawan ayahmu tanpa mengetahui kartu asku yang tersembunyi. Bertahun-tahun telah berlalu namun kamu tidak pernah bisa memperbaiki sisi kurang ajarmu ini. Pangeran kedua mengepalkan tangannya sebagai penolakan. Pemberontakannya mungkin tidak ada hubungannya dengan pencapaian tahta fantastik itu, melainkan lebih untuk mendapatkan persetujuan ayahnya. Hanya untuk tidak memiliki keduanya. Pangeran kedua, para penjaga bayangan akan menyerbu kita. Kita harus mundur. Salah satu ahli panggung Radiant, dengan darah keluar dari mulutnya, menasihati, dengan ibu kota kekaisaran dalam kekacauan, meskipun kami gagal, kami akan kembali selama yang mulia masih hidup. Kembali, dari ini. Pemberontakan ini, saat ini, adalah kesempatan terbaiknya. Dia mengambil penjaga kota untuk dirinya sendiri dan menyerang sementara kaisar terbaring tak berdaya.
Ini adalah hal terbaik yang bisa didapat. Jika gagal sekarang, dia akan kesulitan sekali mendapatkan peluang sebaik ini. Dan lagi, dia melihat ke arah ahli Radiant State miliknya yang terjatuh pada penjaga kota yang dipermainkan oleh ratusan penjaga bayangan, dan pangeran kedua menutup matanya karena kekalahan. Aku benar-benar kalah. Pangeran kedua, pakar lain mendesak. Membuka matanya, dia menguatkan suaranya, mundur. Pangeran kedua dan para ahli yang memimpin dengan cepat melarikan diri. Namun dia sesekali menoleh ke arah kaisar saat penjaga kota mengikuti di belakangnya. Mata kaisar dipenuhi dengan ratapan. Setelah mereka, salah satu penjaga Radiant State berteriak melihat mereka berlari. Kaisar menghela nafas, melambai, biarkan dia. Penjaga Radiant State membeku, tapi mengangguk. Yang mulia adalah penguasa tertinggi tetapi masih seorang ayah. Pangeran kedua memberontak malam ini, namun yang mulia membiarkannya pergi. Meskipun sang kaisar tidak mengejarnya, beberapa orang yang lebih cerdik tidak akan menyia-nyiakan kesempatan besar ini. Pangeran kedua sedang keluar dari istana kekaisaran sambil menangkis pengejarnya ketika sebuah ledakan menunjukkan obor menyala tepat di luar gerbang, menyinari ribuan wajah. Pangeran kedua memandangi lautan cahaya dan meludah. Putra mahkota, saudara ketiga, apakah kamu datang untuk menyergapku? Kakak kedua, kamu berani mengangkat tangan melawan kaisar kami dan dituduh melakukan kejahatan keji. Bicaralah, bagaimana kabar ayah kekaisaran? Putra mahkota melangkah maju, menuntut. Yuan Chong khawatir, kakak kedua, bagaimana kabar ayah kekaisaran dan Yongning? Anda tidak mungkin bersikap begitu dingin hingga menyakiti mereka. Anak ketiga, ketika orang berbicara tentang orang bodoh, bermata serangga, dan berkepala gendut, yang mereka maksud adalah kamu. Saya pikir sekarang sudah jelas bagaimana keadaan mereka dengan melihat pasukan saya yang kalah. Pangeran kedua mengejek, hahaha, kakak, kamu sungguh perhatian. Saya yakin Anda sudah lama menantikan kesempatan ini. Dengan dosa pembunuhan di kepala saya, Anda berhak menjatuhkan saya dan mengambil tahta untuk diri Anda sendiri. Seperti Oriole sejati. Sekarang aku mengerti mengapa ayah kekaisaran mengangkatmu menjadi putra mahkota. Anda benar-benar banyak akal. Putra mahkota menatapnya dengan dingin. Kakak kedua, kamu langsung mengambil kesimpulan. Saya hanya memikirkan keselamatan ayah kekaisaran. Apakah kamu sekarang? Maka Anda harus lega mengetahui bahwa ayah kekaisaran adalah gambaran kesehatan, kuat seperti kuda. Butuh waktu lama sebelum Anda mengambil alih jubahnya, bahkan puluhan tahun, hahaha. Pangeran kedua terkekeh, dan putra mahkota memperlihatkan ekspresi haus darah. Kakak kedua benar-benar sia-sia. Bersambung.